begitu dia udah melapor, dan pasti dia akan di-assessment, dan otomatis kan dia dijamin tidak akan dilakukan proses pidana. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 54 menyatakan, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial terkait pemulihan sosial dan mental pecandu narkoba. Lalu pada Pasal 55 menyebutkan, permohonan rehabilitasi ini dilaporkan oleh si pecandu atau keluarga ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan untuk pecandu narkoba di bawah umur, dilaporkan oleh walinya. Wajib lapor itu bisa dilakukan secara online, di website BNN. Lalu bagaimana bagi pecandu yang tertangkap aparat? Bagaimana penyelidikan apakah murni pecandu, atau memang terkait sindikat? Praktisi hukum, John Matias, selaku kuasa hukum Amar Zoni, akan menjelaskan bagaimana penanganan baiknya pencandu narkoba, direhabilitasi atau dipenjara. Pengalaman kita dari sidang Amar Zoni ini juga yang sangat kita lihat banyak pemerintah memberikan peraturan untuk bagaimana supaya penyalahguna narkotika itu bisa tidak dilakukan penuntutan pidana. Ya dasarnya kan misalnya kan banyak ini kan orang kan pemakai narkotika ini kan banyak penyalahguna narkotika untuk diri sendiri itu kan banyak tidak mau dia menceritakan bahwa dia ini udah kena kecanduan narkotika. Nah, padahal itu kan ada aturan sebenarnya seperti PP 25 tahun 2011 itu kan tentang wajib lapor. Wajib lapor penyalahguna narkotika atau pecandu. Nah, jadi kan dengan adanya wajib lapor, dia akan melapor ke IPWL terdekat, ke BNN, BNP, atau rumah-rumah sakit yang ditunjuk, atau klinik yang ditunjuk. Nah, dasarnya nanti itu kan dia melaporkan diri, nah ini kan diproses untuk rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu dilaksanakan, itu tidak akan lagi ada tuntutan pidana. Jadi terhapus masalah proses hukum pidana dengan adanya melaporkan diri bahwa dia adalah penyalahguna narkotika untuk diri sendiri atau pecandu. Nah, itulah yang diatur di PP 25 tahun 2011. Cara PP yang membantu menjalankan sebagai praktisi, tapi kan juga ada prosedurnya. Kalau itu kan mindsetnya apa harus tidak wajib, apa ada lembaga yang lain yang melakukan itu? Apakah itu doang dia semakin? Yang jelas kan IPWL itu kan yang ditunjuk oleh BNN, BNP. Nah, jadi tidak terlibat dengan kepolisian. Nah, dia tidak terlibat dengan ya kejaksaan, dengan pengadilan juga, ya kan? Karena itu diatur juga di peraturan BNN nomor 26 tahun 2002 tentang rehabilitasi bina lanjut. Jadi itu dengan dilakukan rehabilitasi tersebut, dengan dia melaporkan diri, otomatis kan proses rehabilitasi kan langsung dilaksanakan. Jadi ini tidak perlu lagi diproses ke pengadilan dan proses pidana. Padahal untuk tapi tidak juga segampang itu pada kalau masuk bandar-bandar besarnya merajalela Pak John bicara narkoba kan mindsetnya penegak hukum kan berantas bandana dan pemasok mana nih? Ya kalau saya sih setuju kan. Fungsi rehab itu kan rehabilitasi sesuai dengan PP 25 tahun 2011 itu kan wajib lapor pecandu narkotika itu kan nanti akan dilaksanakan rehabilitasi. Nah kalau rehabilitasi dilaksanakan
Ya ibarat orangnya diobatin, berarti orang akan sembuh. Ya kan? Apabila orang sembuh, ya kan? Pasti orang nggak akan, siapa yang mau beli narkoba? Orang udah sembuh. Itu kan para bandar narkoba itu kan dia menginginkan orang ini tidak sembuh-sembuh, tidak diobati. Jadi otomatis ya kebutuhan makin meningkat. Kalau pecandu kan mungkin biasa dia pakai 1 gram, nanti bisa meningkat 2 gram. Nah, makin lama makin kecanduan sampai dia OD. Nah, tapi dengan diobati, dengan rehab itu dia mungkin ada gejala atau apa, ya kan? Nah, dia nanti datang ke IPWL, BNN, BNP. Nanti BNP kan akan langsung memproses ke apa? Rehabilitasi. Itu semua biaya negara. Dan dia juga tidak akan dijamin tidak akan dituntut secara pidana. Nah, jadi tidak akan diproses pidana. Tapi bisa membedakan pemakaian kelasnya gimana? Ya nanti kan setelah mereka melapor ke BNN atau BNP, ya nanti akan diasesmen. Diasesmen akan kelihatan nanti sampai di mana kecanduannya. Nah, itulah proses pengobatannya. Rehabilitasi ini kan ada rehabilitasi medis, ya non medis, dan rehabilitasi bina kelanjutan. Dia akan tahu posisi mana dia. Nah, jadi kalau dia masih medis, masih tingkatnya masih apa, ya prosesnya yang 3 bulan itu, ya kan kayak di Ligo atau di RSKO atau di mana kan, yang dituju oleh pemerintah. Baik ada yang di swasta juga, tapi yang rekomendasi dari BNN, BNP. Jadi untuk menentukan pecandu itu ya kan asesmen medis dan TAT. Tapi kan belum lama ini beredar ada bilang bahwa tetap narkoba itu sudah merajalela dalam sudah jual belikan dengan poin utamanya bandar ini dinasakan dan pemakai itu benar harus direhab. Gimana? Ya memang ya kan sebenarnya kan penanganan kasus narkoba untuk bandar kan represif, tegas, ya kan? Untuk penangani pecandu dan pemakai penyalahguna itu kan humanis. Nah, itulah dilakukan rehabilitasi. Tidak ada dihukumkan hukum penjara, karena itu kan hukuman penggantinya kan rehabilitasi. Jadi kalau untuk bandar ya kita setuju dihukum tegas dengan represif dan hukuman berat. Tapi bandar ini akan mati, akan hilang apabila para pecandu narkotika untuk diri sendiri ini ya sehat, berarti kan dia nggak butuh lagi. Nah otomatis untuk apa dia mau beli? Karena dia udah sehat. Jadi itulah sebenarnya kan kenapa kita tengok ya di Belanda, di Amerika, di luar negeri itu kan semua para pecandu penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri itu nggak ada yang dihukum, nggak ada yang dipenjara. Mereka direhabilitasi, diobatin. Nah, kalau kita kan enggak, banyakan di penjara. Akhirnya kan banyak juga merugikan negara. Ya satu, biaya pemberantasan biaya BNN besar. Kemudian biaya dia di penjara juga menjadi besar. Padahal ini tidak menyelesaikan masalah dengan dia dipenjarakan, akhirnya dia kan bergaul dengan penjahat. Contoh kasus Amar. Amar ini kan yang kedua kali kan satu kamar dengan penjahat. Nah, ya kan yang Akri itu. Ternyata Akri ini kan ya pernah ya dia yang berhubungan dengan orang narkoba, dengan ya indikasinya orang jahat lah. Ya kan akhirnya kan coba kalau dulu Amar direhabilitasi tidak perlu dipenjarakan.
kan nggak akan terjadi. Dia bisa bergaul dengan penjahat. Nah ini kan sebenarnya kan ya ini kan lagi Menteri Hukum dan HAM kan lagi mempelajari juga, bisa-bisa juga mungkin undang-undang narkotika ini nanti akan ada revisi, ya. Karena apa? Karena kan tengok penjara sekarang melebihi kapasitas, itu boleh dikatakan 7% adalah penyalahguna narkotika. Jadi dengan nanti ya semua para pecandu narkotika ini dia direhab, ya otomatis kan banyak yang akan kejahatan narkotika minimal pasti akan berkurang sangat drastis. Kemudian juga para bandar juga akan menjadi bangkrut. Saya nggak tahu apa itu yang senang sekarang saya lihat di jalan itu menengah ke bawah Pak Jokowi akhirnya juga apa yang dia punya yang ada di kayak masalah kompor lah apalah nggak jauh beda dengan di online. Gimana melihatnya? Ya kalau kita kan udah melihat ya efek dari apa narkotika ini kan udah jelas, efek negatifnya kan banyak, sangat banyak sekali, terutama untuk diri sendiri, ya, merusak kesehatannya. Kemudian dia kan sangat membutuhkan. Udah aku bilang, apabila dia tidak diobati kan makin meningkat. Nah karena makin meningkat, kemudian kan barang itu kan menjadi mahal. Nah kalau orang ini kan apabila tidak dapat narkotika itu, ya kan dia bisa makin malah kambuh. Nah, ini kan harus dia cari kan. Nah, kalau karena kebutuhannya tinggi, ya kan harga jadi mahal. Itu kan udah pasti sesuai dengan ilmu dagang. Jadi otomatis memang itulah akibat negatif itu. Karena ya sekarang apalagi kan banyak kena narkotika ini kan generasi muda, nggak nyampe ada anak SD. Nah ini kan apabila bangsa ini, generasi muda ini banyak pemakai narkoba, negara akan hancur. Karena SDM kita akan melempar. Kenapa? Ya dia tidak bisa lagi berpikir murni. Kenapa? Karena dia sudah dipengaruhi oleh kecanduan narkotika itu. Banyak juga dugaan penegak hukum itu disalahgunakan dalam tanda kutip, ya kan barang bukti itu bisa disalahgunakan dialihkan atau dijual lagi. Ya kalau itu ya itu oknum ya. Iya. Dalam undang-undang kan itu tidak diperbolehkan. Udah banyak juga yang dihukum. Contohnya Kapolda Sumbar, ya kayak ya inisial apalah T ya. Nah, kemudian banyak, tapi itu kan dihukum. Nah itu yang menurut saya memang harus dihukum berat. Karena dia ini kan ibaratnya pagarnya untuk bagaimana narkotika ini tidak beredar. Nah, dia kan bagaimana membasminya, bagaimana memutus jaring narkotika ini masuk ke negara kita. Nah, itu ada yang berbuat itu. Ya, kalau menurut saya semalam itu, ya kalau untuk hukuman Mr. T itu, dia masih ada sisi kemanusiaan itu. Ya kan, diukur seumur hidup. Ya, padahal kan sebelumnya kan harus dihukum mati. Supaya kan ada efek jerah juga. Saya lihat juga rasa-rasa tadi apa? Gimana? Saya lihat juga ada salah satunya anak muda digerebek, ya kan? Itu berdebat bahwa ini tidak ada hukumnya dan boleh dipakai itu sejenis ganja. Kita kata ini barang bukan barang sejenis apa gitu. Alam. Gimana? Ya kan kalau namanya perbuatan melawan hukum itu kan harus ada aturannya. Kalau aturannya tidak ada ya orang tidak boleh dihukum. Jadi ya itu kan alibi aja dari seorang yang melakukan
eh, tindakan kejahatan narkotika, ya pasti alibinya ini nggak ada undang-undangnya. Itu kan nggak mungkin ya, nggak ada undang-undang itu terus polisi melakukan penangkapan. Itu udah melanggar ajas legalitas. Jadi itu pastilah ganja yang sedih itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2011 tentang narkotika. Pasti ya polisi akan melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran di undang-undang itu pasal per pasalnya. Jadi kalau nggak ada pasal itu ya otomatis ya nggak bisa. Memang nggak bisa ditangkap. Juga ada dua daerah masyarakat sekarang masih beredar jualan dengan jenis apa sih yang harus ditinggalkan? Menurut itu penting nggak sih? Ya perkara narkoba yang selama ini gampang didapat. Ya ini sebenarnya kan untuk mengatasi ini memang harus ada perannya masing-masing. Ya peran dari BNN itu dia di samping melakukan tindak hukum kan dia harus juga bagaimana menghasilkan penyuluhan, mensosialisasikan. Begitu juga kan apalagi kan pemerintah kan udah menyadari bahwa pengaruh narkotika ini kan sekarang udah sangat luar biasa ya. Ini kan udah kejahatan yang luar biasa. Nah itulah kan seluruh Indonesia ini kan setiap kabupaten kan selalu ada BNP, Badan Narkotika Kabupaten, BNK, BNP, BNN, dan diwajibkan dianggarkan oleh Pemda-Pemda juga. Jadi itu udah disadari. Cuma kan ada yang belum bisa dilaksanakan itu seperti tadi itu, bahwa kan yang masih banyak ini sebenarnya undang-undang narkotika ini kan belum, hukum narkotika ini kan nggak dipelajari di fakultas hukum kan nggak ada dipelajari. Nah ini harusnya udah mulai harus diberi pelajaran, dikasih metode pendidikan mulai dari SMA, di fakultas hukum diwajibkan. Jadi otomatis kan masyarakat mungkin tahu. Sekarang ini masyarakat kan bingung. Bingungnya apa? Karena kan orang dia pecandu memakai narkotika untuk diri sendiri. Nah, tapi kan ditangkap. Ya kan? Ya, dia ditangkap langsung dijebloskan ke tahanan, ke penjara. Nah, ya kan? Nah, jadi masyarakat beranggapan, wah kalau saya ini pecandu narkotika ini kalau saya nanti ya melapor diri atau ya ibaratnya dia mau berobat, dia kan nggak tahu aturannya. Nah, padahal kan pemerintah ada, udah lama 2011 ada PP 25 ya tentang pengguna narkotika wajib melapor. Nah, dengan dia melapor itu, otomatis kan dia harus direhab, di asesmen dan direhab. Nah, nanti akan ketahuan sampai di mana, dan kemudian dia dijamin tidak akan dipidanakan karena dia sudah melalui proses itu. Dan kemudian ada juga di peraturan BNN nomor 26 tahun 2022, nah, itu peraturan tentang ya rehabilitasi bina kelanjutan. Untuk penegak hukum dari kasus kemudian ada nggak sih tumbang tinggi karena kan banyak juga masyarakat komentar bahwa yang berduit bisa direhab, tidak berduit harus dijebloskan. Gimana Mbak? Ya kalau itu kan, kalau dari pengalaman kami ya, kita kan itu real bercerita aturan beracara kan, acara pidana ya kan, ya
tapi kan banyak juga ketidaktahuan. Dan kemudian kan seharusnya undang-undang narkotika ini kan black spesialis, ya undang-undang khusus, penanganannya humanis. Nah kadang-kadang ini kan kebanyakan ya dari penilaian kita, penyidik yang di narkotika itu kan, ya kalau banyak juga kita tengok, bukan harusnya kan kalau spesialis kan khusus, misalnya kan Eksus, nah itu kan undang-undang khusus. Ya kan penyidik-penyidik itu kan banyak orang yang khusus-khusus yang udah mempunyai pengalaman perbankan, ya kan. Nah kalau narkotiknya kan banyak penyidik-penyidiknya kan, kalau menurut pendapat kita itu kan banyak orang reserse yang bukan kualitas bagus. Nah akhirnya ya itu tadi, ya banyak ya kadang-kadang oknum yang melakukan tindakan ya seperti yang dibilang masyarakat itu. Tapi bukan institusi itu benar, karena dia kan menjalankan perintah undang-undang. Tapi kan yang melaksanakan ya undang-undang itu kan nggak ada yang salah, tapi yang salah kan pelaksananya. Nah, jadi kalau menurut saya ya mungkin aja penilaian masyarakat itu mungkin pasti ada, tapi itu adalah oknum. Untuk itu ya kita ya minta juga ke Pak Kapolri ya supaya para satuan narkotika ini yang benar-benar diperdalam lah tentang Undang-Undang nomor 35 ya tahun 2009 tentang narkotika, itu benar-benar dipahaminya bahwa undang-undang ini undang-undang spesialis yang penanganannya humanis. Nah, bukan seperti hukum acara pidana kejahatan umum. Jadi ini yang banyak yang belum dipahami oleh para penegak hukum, karena menganggap bahwa para pecandu penyalahgunaan narkotika ini kan dianggap seperti penjahat, melakukan kejahatan. Padahal kan undang-undang narkotika itu udah membagi, ya kan, penanganannya. Ya kalau orang pecandu, ya kan, penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, nah ini kan rehabilitasi, rehabilitatif sifatnya kan. Nah kalau dia penjahat, regresif, ya ini ada pemberatan, ada hukuman yang berat. Nah, itu. Nah kalau ini kan banyak disamaratakan. Ya antara bandar dan apa, kadang-kadang kebanyakan itu antara bandar dengan penyalahgunaan narkotika itu satu sel lagi. Nah, kemudian di rutan juga begitu. Nah terus kan ilmunya makin bertambah jadinya kan. Yang pecandu ya akhirnya lama-lama jadi penjahat, pengedar dan penjual kan gitu. Jadi kan kalau kita tengok dari PP 25 tahun 2011 tentang pecandu penyalahgunaan narkotika kan wajib lapor, PIPWL namanya. Nah, itu boleh dengan keluarganya, boleh didampingi oleh, mungkin kalau dia merasa takut nanti dikriminalisasi, ya kan bisa pakai pengacaranya, atau dengan mungkin didampingi oleh apa RW-nya, RT-nya. Nah, bisa juga didampingi oleh gurunya, apanya. Karena dengan itu kan otomatis kan ya dia akan, begitu dia udah melapor dan pasti dia akan di-assessment, dan otomatis kan dia dijamin tidak akan dilakukan proses pidana. Nah, ini masyarakat yang, itulah saya setelah mendalami kan, udah beberapa kali saya menangani narkotika, ini masyarakat yang tahu, karena gini, masyarakat beranggapan kalau mau lapor pasti nanti dikriminalisasi, nanti diperiksa, dipidana, ya yang banyak ya indikasi dibuat-buat. Nah, padahal aturan jelas di situ. Kemudian ada yang terbaru juga, PP peraturan BNN nomor 26 tentang bina lanjut, rehabilitasi bina lanjut. Nah, jadi itulah ya, misalnya nih orang yang udah pulang namanya direhab, ya kan, misal udah selesai menjalani pidana kan, pidana narkotika, ya kan, seperti Ahmad Joni lah dulu ya, yang kedua ini, harusnya kan dia ini kan lapor PPWL, ya kan, nah namanya ya itulah bina lanjut itu.
Nah, jadi dibina lanjutan gitu loh. Nah, ya kan ibaratnya penyakit yang mungkin 3 bulan itu nggak selesai kan. Nah, harusnya begitu dia selesai dulu menjalani rehabilitasi kan nggak perlu harus dipidanakan lagi dibawa ke persidangan. Harusnya udah cukup, ya kan? Habis itu baru ya diadakanlah bina lanjut itu, pembinaan lanjut, rehabilitasi bina lanjut. Jadi pengobatannya tetap berlanjut sampai dia sembuh. Nah, tapi dia punya pegang tanda dia apa melapor ke BNN, BNP, PPWL itu. Jadi kan dia juga punya, apabila dia ditangkap di jalan, ya kan dia masih dalam binaan BNN, BNP, ya kan, PPWL kesempat. Nah, jadi ibaratnya gini lah, seperti orang gila, ya kan? Nah, kan dia masih belum sehat tuh, kan dikasih kartu kuning kan. Nah, kalau dia melempar orang pakai batu kan yang disalahin siapa? Ya kan? Kan pasti yang disalahin ya kita, orang normal. Karena dia udah jelas ada, tinggal polisi begitu di BAP kan diperiksa, dia tunjuk kartu kuning. Ya paling dia dikirim lagi ke tempat dia di mana dirawat dulu. Nah, ini juga sebenarnya kan berlaku di undang-undang narkotika itu. Cuma masyarakat itu ya banyak takut. Nah, inilah yang kita kenapa kita ini berbicara itu sekarang ini kan supaya masyarakat tahu. Jadi kayak banyak juga artis-artis kan, ya indikasinya lah, ya kan, ya banyak lah yang kata orang kan gitu bahwa ya harus kan kalau udah memang kita apa ya udah melapor aja. PPWL itu wajib lapor supaya kita nggak dijamin tidak akan dipidanakan. Nah, jadi diobati. Nah, jadi kan akhirnya menjadi sembuh. Nah, kalau menjadi sembuh kan tidak butuh lagi narkotika. Nah, inilah sebenarnya kunci pemberantasan narkotika ini ada untuk penyalahguna dan penyalahguna untuk diri sendiri itu adalah rehabilitasi itu. Ya kan? Apabila sembuh, bandar itu mati sendiri. Ibaratnya gini, orang yang udah sehat kan dia nggak perlu. Otomatis kalau barang yang nggak beli, bandar mau hidup enggak? Jadi itulah yang sebenarnya harus dilaksanakan. Jadi sepanjang orang penyalahguna narkotika ini, dia selalu dipenjarakan. Ini narkotika nggak akan benang kusutnya nggak akan bisa selesai. Karena apa? Dia dipenjarakan. Nah, kemudian kita minta juga ke kepala rutan, lapas, ya, kemudian juga LP, ya, dan kemudian rutannya polisi, ya jaksa, ya, kita minta janganlah Pak penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri ini dicampurkan tahanannya dengan dengan bandar. Ya tolonglah dipisahkan, harus dipisahkan orang sakit dengan penjahat, kan gitu. Penjahat iya, bandar narkotika itu kan adalah penjahat. Kalau orang penyalahgunaan narkotika kan orang sakit yang memang perlu diobati.